lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini aku bakal bahas materi matematika kelas 7 bab 1, yaitu tentang bilangan. Nah, di part 1 ini aku hanya khusus membahas tentang bilangan bulat ya. So, langsung aja kita mulai. Oke guys, kita langsung aja bahas ke bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Nih guys, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu namanya bilangan bulat positif. Lalu kalau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu namanya bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang bulat ya guys, bukan koma, pecahan, ataupun perpangkatan. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan juga bilangan bulat positif. Sekalian reminder ya guys, kalau bilangan caca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus kalau bilangan asli dimulai itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi kalian udah paham kan perbedaannya bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli? Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat ya guys. Nah, di sini ada dua sifat nih guys, yaitu komutatif dan juga asosiatif. Nah, terus bedanya apa? Kalau komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A. Ditukar tempat ya guys. Lalu kalau asosiatif itu A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Oke, udah paham kan bedanya komutatif dan juga asosiatif? Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Yang kedua, negatif 10 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah negatif 10. Nah, nomor 1 dan 2 itu pakai sifat apa? Ya, betul sekali, ini pakai sifat komutatif ya guys. Lanjut, yang ketiga, 5 ditambah dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan dalam kurung 5 tambah 2 ditambah 3. Nah, ini termasuk sifat asosiatif ya guys. Lanjut ke yang nomor 4, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Jawabannya tidak ya guys, karena 2 dikurang 3 itu kan tidak sama dengan 3 dikurang 2. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya ya guys. Nomor 1, negatif 17 ditambah 5 sama dengan negatif 12. Nah, bagi yang belum paham cara menyelesaikannya, kalau aku sih caranya ingat aja guys, misalnya negatif 17, berarti kita punya utang 17. Negatif itu utang ya guys. Terus ditambah itu dibayar guys, dibayar 5. Maka utang kita kan sisa 12 guys. Nah, maka hasilnya adalah negatif 12. Lanjut ke soal nomor 2, 25 ditambah 7 sama dengan 32. Lanjut, negatif 17 ditambah negatif 17 sama dengan negatif 34. Soal berikutnya, 20 ditambah negatif 20 sama dengan 0. Lanjut, 5 ditambah negatif 10 dikurang negatif 5 sama dengan 5 kurang 10 ditambah 5. Nah, di sini guys, kalau negatif ketemu negatif itu menjadi positif ya guys. Hasilnya adalah 0. Soal berikutnya, 10 dikurang negatif 3 dikurang negatif 7 sama dengan, ingat ya guys, negatif ketemu negatif itu jadinya positif. 10 jadinya 10 tambah 3 ditambah 7. Dan hasilnya adalah 20. Oke, sekarang kita masuk pada perkalian ya guys. Nah, di dalam bilangan bulat perkalian ini ada sifat-sifatnya juga guys, terdiri dari 3 sifat. Yang pertama, komutatif. Ini sama ya guys, kayak tadi, A kali B sama dengan B kali A. Terus yang kedua itu asosiatif, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Dan yang ketiga ini distributif, yaitu A dikali B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Begitu juga kebalikannya kalau misalnya pengurangan, jadinya A dikali B kurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C.
Nah guys, ini perlu kalian ingat ya. Kalau bilangan satunya itu positif dikali bilangan duanya itu positif, maka hasilnya adalah positif. Terus kalau bilangan satunya itu positif dikali bilangan duanya itu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Terus kalau misalnya bilangan satunya itu negatif, ketemu bilangan duanya itu positif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, kalau misalnya bilangan satunya itu negatif, dikali bilangan keduanya itu negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini wajib banget diingat ya guys. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke contohnya ya. Nomor 1, negatif 11 dikali 22 sama dengan negatif 242. Nomor 2, 12 dikali negatif 12 sama dengan negatif 144. Lanjut nomor 3, negatif 15 dikali negatif 15 sama dengan 225. Berikutnya, negatif 17 dikali negatif 17 sama dengan 289. Lanjut, 25 dikali 25 sama dengan 625. Lanjut ke soal berikutnya, jika A per B sama dengan 50, maka A bagi 2B sama dengan... Nah, untuk kerjaan soal ini kita mulai dari kerjaan yang A bagi B sama dengan 50 ya guys. Jadinya A sama dengan 50 kali B. Terus yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu kan A bagi 2B guys. Berarti langsung aja A dibagi 2B sama dengan A-nya ini kita ganti jadi 50B dibagi 2B. Nah, B-nya ini bisa kita coret, terus 50 dibagi 2 sama dengan 25. Lanjut soal berikutnya, 8 dikali 15 ditambah 20 bagi 5 dibagi 6 dibagi 3 dikali 2. Nah, ingat ya guys, kalau ketemu gini berarti yang kita kerjain itu yang dikali dulu. Yang dikali atau enggak dibagi dulu. Nah, 8 dikali 15 itu 120 ditambah 20 bagi 5 itu 4. Dibagi 6 bagi 3 kali 2 hasilnya adalah 4. Sama dengan 124 dibagi 4. Hasilnya adalah 31. Lanjut, 1 dikurang 5 dikali negatif 2 sama dengan... Nah, di sini kita kerjain yang perkalian dulu ya guys. Negatif 5 dikali negatif 2 itu kan 10. Berarti kita tulis nih 1 ditambah 10 sama dengan 11. Soal berikutnya, 370 dikali 998 ditambah 370 dikali 2. Nah, untuk kerjain soal ini kita bisa pakai sifat yang distributif ya guys. Jadi kan A-nya ini yang sama itu angka 370. Maka 370-nya kita keluarin, terus dikali dalam kurung 998 ditambah 2. Jadinya sama dengan 370 dikali 1000. Dan hasilnya adalah 370.000. Ingat ya guys, ini kita pakai sifat yang distributif. Berikutnya, jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3, R sama dengan P kali Q dibagi P tambah 2Q, tentukan P dikurang Q dibagi R. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus kerjain dulu. Kita harus cari tahu dulu nih R itu berapa. Maka R sama dengan P kali Q dibagi P tambah 2Q. Sama dengan P-nya itu 4 dikali Q-nya itu 3 dibagi 4 ditambah 2 kali 3 sama dengan 12 per 10. Nah, terus kita sederhanakan deh, jadinya 6 per 5. Maka kita udah ketemu nih guys, R-nya 6 per 5. Langsung kita kerjain yang diminta soalnya, yaitu P kurang Q dibagi R. Sama dengan P-nya 4 dikurang Q-nya 3 dibagi R-nya itu 6 bagi 5. Sama dengan 4 kurang 3 itu 1 dikali 5 bagi 6. Sama dengan 5 per 6. Kita udah ketemu deh guys jawabannya. Oke, berikutnya adalah soal tantangan. Jika P sama dengan 5 dan Q sama dengan 2, R sama dengan P kali Q per P ditambah 2Q, tentukan P kurang Q dibagi R. Nah, kalau teman-teman udah ketemu nih jawabannya, boleh banget share di kolom komentar ya.
Segitu dulu pembahasan materi matematika kelas 7 part 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye!